Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis keputusan nasabah dalam pemilihan menabung di bank konvensional dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Fadila Gali Prawesti dengan NIM 200301045. Yang kedua, saya sendiri Sylvia Soimi dengan NIM 200301046. Yang ketiga, Hilda Amalia Farista Devi 200301048. Yang keempat, ada Putri Dwi Rahayu dengan NIM 200301049. Yang kelima, Indah Fitriawati dengan NIM 200301053. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpangan lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Kemudian menurut buku Dampak Dana Pihak Ketika Bank Konvensional oleh Supiah Ningsi, bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Orientasi keuntungan bank konvensional adalah berdasarkan metode penetapan bunga dan biaya-biaya dalam nominal tertentu, sebagaimana yang ada dalam kegiatan usaha pada umumnya. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank konvensional mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak bank harus dapat memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada nasabah atau penyimpang. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi hasil, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Yang pertama ada kinerja bank. Kinerja bank merupakan gambaran keseluruhan prestasi yang telah dicapai oleh lembaga dalam hal operasionalnya, baik pada aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana, penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Menurut peraturan sebelumnya yaitu nomor 30 2 UPBB 1997 tentang cara penilaian kesehatan bank umum atau bank perkreditan rakyat. Untuk menilai kesehatan perbankan di Indonesia menggunakan penilaian 5 aspek yaitu kapital, aset, manajemen, earning, and liquidity atau disingkat dengan CAMEL. Kapital sendiri adalah level kesehatan bank dari sisi modal diukur atau dinilai dengan menggunakan kapital adequacy ratio atau CAR. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengoperasikan modalnya sendiri untuk menghentikan penurunan aktiva yang diakibatkan oleh adanya kerugian. Sedangkan aset atau aktiva, kualitas aktiva yang bersifat produktif menggambarkan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Sehingga penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan melakukan perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dan total aktiva produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia. Yang ketiga, manajemen adalah penilaian terhadap manajemen menunjukkan apakah suatu institusi mampu bereaksi baik terhadap tekanan keuangan atau tidak. Yang keempat ada earning atau pendapatan, yaitu kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan atau laba juga menunjukkan tingkat kesehatannya. Semakin besar pendapatan yang didapatkan, menggambarkan bahwa kinerja bank juga semakin baik, sehingga kondisi keuangannya pun semakin sehat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua ada analytical hierarchy process atau yang biasa disebut dengan AHP. Model pendukung analytical hierarchy process atau AHP dalam pengambilan keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Thomas L. Satie tahun 1993, permasalahan pada AHP biasanya yang tidak mempunyai struktur yang terukur atau kuantitatif yang memerlukan judgement maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka. Pada situasi di mana informasi sangat minim dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman, ataupun intuisi. Beberapa tahapan AHP adalah sebagai berikut. Menurut Taherdos tahun 2017, yang pertama ada mendefinisikan masalah dan tujuan pengambilan keputusan yang dibentuk struktur hierarki berdasarkan elemen pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua ada melakukan perbandingan berpasangan untuk menggambarkan pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria. Yang ketiga menghitung indeks konsistensi. Apabila matriks tidak kompatibel, maka perhitungan harus diulangi beberapa kali. Berikut adalah rumus untuk menghitung konsistensi. Yang pertama ada indeks konsistensi yang dilambangkan dengan CI sama dengan alpha max min jumlah per jumlah min 1. Yang kedua ada konsistensi rasio yang dilambangkan dengan CR sama dengan CI per RI. Nilai random consistency index atau RI terkait dengan dimensi matriks tersaji pada tabel 2.7. Jika rasio konsistensi lebih rendah dari 0,10, maka membuktikan bahwa hasil perbandingan dapat diterima atau konsisten. Pada tabel 2.7 ada dua baris, yaitu size of matrix dan juga RI, di mana size of matrix adalah jumlah kriteria yang digunakan dalam penelitian dan RI sendiri adalah pembangkit random. Contohnya seperti size of matrix yang nilai 1, nilai RI-nya berupa 0. Yang kedua, nilai RI-nya berupa 0, di mana lebih rendah dari 0,10, maka yang ke-1 dan kedua akan dapat diterima dan juga konsisten. Yang ketiga, 0,58 tidak dapat diterima karena melebihi dari 0,10. Yang keempat, 0,9 dapat diterima. Dan yang kelima, 6, 7, 8, 9, dan 10 memiliki nilai yang lebih dari 0,10, maka perbandingan tersebut tidak dapat diterima atau tidak konsisten. Yang keempat, melakukan perhitungan vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan agar dapat menentukan prioritas elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Desain penelitian, di mana goal ini merupakan judul dari penelitian kami, yaitu keputusan nasabah memilih menabung di bank konvensional di Indonesia. Kriterianya capital CAR, asset quality atau NPL, manajemen atau NIM, earning atau ROA, dan liquidity LDR, di mana kriteria ini terdapat pada seluruh bank yang kita pilih, pada Bank Mandiri, BNI, dan juga BCA. Yang ketiga ada analisis data. Analisis keuangan berdasarkan data laporan tahunan masing-masing bank diperoleh data nilai keuangan setiap indikator bagaimana terlihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel 4.1, untuk kriteria kapital pada masing-masing bank memiliki nilai CAR yang berbeda. Modal bank dikatakan baik jika nilai kapital CAR-nya lebih dari 12%. Pada bank BNI dan BCA memiliki modal yang sangat baik karena nilai CAR-nya lebih dari 12%. Sedangkan pada Bank Mandiri dikatakan kurang baik terhadap modal karena nilai CAR-nya yang kurang dari 12%. Kemudian aset quality NPL dinyatakan sangat baik pada masing-masing bank tersebut karena memiliki nilai NPL di bawah 10%. Kemudian manajemen atau NPM pada masing-masing bank dikatakan baik karena nilainya yang lebih dari 1. Semakin banyak nilai NPM-nya, maka biaya yang dikeluarkan semakin efisien, sehingga tingkat pengembalian laba bersih semakin besar. Artinya, bank termasuk dalam kategori yang sehat. Kemudian kriteria earning dinyatakan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menghasilkan laba jika lebih dari 1,5%. Pada Bank Mandiri dan BCA memiliki nilai kemampuan yang sangat baik karena ROA-nya lebih dari 1,5%, sedangkan untuk Bank BNI memiliki kemampuan yang tidak baik karena ROA-nya kurang dari 1,5%. Dan terakhir ada liquidity atau LDR. Untuk kriteria liquidity harus lebih kecil dari 75%. Masing-masing bank di tabel memiliki nilai yang berbeda
Dan Bank BNI sendirilah yang memiliki nilai lebih dari 75%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hilda. Untuk selanjutnya yaitu performance evaluation of bank by AHP. Yang pertama, matriks perbandingan berpasangan dengan skala safety, tabel 42 bobot antar kriteria. Untuk kapital sendiri 1,0 itu dibagi sama bawah total 3,5, aset dibagi dengan total 3,5, 0,5 manajemen dibagi dengan total 3,5, earning 0,5 dibagi dengan 3,5, liquidity 1,0 dibagi dengan 35. Begitupun aset manajemen, earning, dan liquidity. Dan hasilnya akan muncul di slide selanjutnya. Nah, ini slide selanjutnya. Nah, untuk perhitungan bobot kriteria dengan cara normalisasi matriks. Normalisasi matriks dilakukan dengan cara membagikan setiap entry pada tabel 42 dengan penjumlahan masing-masing kolom kriteria hasil perhitungan normalisasi matriks seperti tabel 4.3. Nah, tabel 4.3 matriks normalisasi ini hasil dari tabel 4.2 yaitu 1,0 dibagi 3,5, aset untuk kapital 0,5 dibagi 3,5, manajemen kapital 0,5 dibagi 3,5, earning 0,5 dibagi 3,5, liquidity 1,0 dibagi 3,5, dan begitupun seterusnya dengan aset, manajemen, earning, dan liquidity. Lalu hasilnya akan muncul di tabel selanjutnya. Next. Nah, untuk hasil perhitungan bobot kriteria dengan cara B, nilai eigen kriteria, langkah selanjutnya ialah menghitung rata-rata setiap baris yang disebutkan. Dengan nilai eigen kriteria tabel 4.4, nilai eigen kriteria. Pada kapital sendiri 0,29 itu hasil dari tabel tabel 4.3. Dan aset kapital 0,14 itu hasil dari 4.3 tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Berikut adalah hasil bobot kriteria jika digambarkan pada susunan hierarkik terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar 4.1 susunan hierarki dengan bobot kriteria. Nilai kapital bagan tersebut dari 5 kriteria ini diambil dari nilai eigen yang ada pada titik 4 pada tabel 4.4. Nilai eigen dimasukkan seperti kapital 0,28, aset 0,26, manajemen 0,14, earning 0,16, dan liquidity 0,16. Setelah diketahui nilai eigen, maka matriks pada tabel 4.2 akan dikalikan dengan metrik pada nilai eigen. Caranya yaitu dengan cara misal 1 ditambah 2,0 ditambah 2,0 ditambah 2,0 ditambah 1,0, kemudian hasilnya tadi akan dikalikan 0,28 dan seterusnya. Next.
Menghitung konsistensi metrik kriteria. Langkah pertama yaitu menghitung konsistensi bobot vektor dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan 1/n, sigma n, I sama dengan 1, elemen ke I pada A kali WJ, dibagi elemen ke I pada WJ. T sama dengan 1/5. 1/5 diambil dari nilai kategori, yaitu ada 5. Jadi T-nya itu, N-nya itu diganti 5. Kemudian memasukkan nilai dari 4.1 tadi, yaitu 1,56 dibagi 0,28 ditambah 1,48 dan seterusnya sama dengan 5,394. Menghitung indeks konsistensi dengan rumus sebagai berikut. C1 sama dengan 5,394 diambil 5. 5 tadi dari nilai kategori, terus yang R-nya itu dari 5 diambil 1, tinggal diubah sama dengan 0,098. Menghitung rasio konsistensi CR sama dengan C1 dibagi R1. CR sama dengan 0,09 dibagi 1,12 sama dengan 0,0875. Nilai random CR terkait dengan dimensi metrik tersaji dikatakan lebih rendah dari 0,10, maka membuktikan bahwa hasil perbandingan dapat diterima atau konsisten. Next. Setelah mendapatkan nilai masing-masing dari setiap pembuat-buatan kriteria dan setiap alternatif berdasarkan kriteria diperoleh metrik sebagai tabel 4,5 berikut. BMRI, nilai dari ini diambil dari nilai expert choice, yaitu 0,443 itu diambil dari nilai expert choice, tinggal mengganti saja. Seperti tabel di bawah ini. Next. Contohnya seperti memasukkan ini, contohnya itu 0,443 itu diambil dari BMRI yang bawah itu nilainya. Kemudian selanjutnya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gambar 4.2, susunan hierarki yang baru lengkap dengan bobot kriteria dan bobot alternatif. Bank konvensional di Indonesia 1,00. Kapital, nilai dari kapital, aset, dan manajemen earning dan liquidity ini diambil dari Eigen. Kapital 0,28, aset 0,26, manajemen 0,14, earning 0,16, liquidity 0,16. Pada kapital BMRI 0,443, BNII 0,387, BBCA 0,163. Pada aset BMRI 0,550, BNII 0,240, BBCA 0,210. Pada manajemen BMRI 0,413, BNII 0,327, BBCA 0,260. Pada earning BMRI 0,634, BNII 0,197, BBCA 0,174. Pada liquidity BMRI 0,584, BNII 0,232, BBCA 0,184. Next.
Menghitung bobot akhir masing-masing alternatif dengan cara mengalihkan matriks pada tabel 4.5 dengan nilai eigenkriteria. Hasil bobot akhir dapat dilihat pada tabel 4.6. Tabel hasil penilaian akhir. BMRI bobot akhir 0,5, presentasi 50%, BNI bobot akhir 0,30, presentasi 30%, BBCA 0,20 dengan presentasi 20%. Total akhir, bobot akhir 1, presentasi 100. Next. Seperti pada gambar, bobot masing-masing alternatifnya seperti itu. Next. Kesimpulan, bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan yaitu menghimpun, menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman, modal, kerja, atau investasi. Seringkali masyarakat bingung untuk memilih bank mana yang akan menjadi wadah simpanan dan pinjaman mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mencerminkan keadaan bank berdasarkan keuangannya untuk membantu dalam mengambil keputusan. Maka berdasarkan hasil olah data menggunakan metode analis hierarki dapat disimpulkan bahwa kinerja bank konvensional di Indonesia yang memiliki bobot penilaian tertinggi adalah BMRI dengan nilai 50%. Batasan penelitian ini hanya terbatas pada bank konvensional, sehingga jumlah alternatif pilihan terbatas pada 3 bank. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini terbatas pada penilaian tingkat kesehatan, Bank Chamels, tanpa mengikut sertakan sensitif. Berdasarkan batasan penelitian yang sudah disebutkan, didasarkan untuk penelitian lebih lanjut untuk menambah kriteria dari aspek sensitif. Selain itu, diharapkan juga menggunakan subkriteria agar mudah lengkap. Next. Sekian presentasi dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.